Hari ini kita mau membahas sebuah motherboard dengan chipset X670 yang harganya sampai 12 juta. Kok bisa sampai 12 juta? Emang bagusnya di mana sih? Asus secara overall merilis 3 produk di jajaran Mobo ROG Crosshair X670i. Ada X670i Extreme yang harganya 15 jutaan, terus ada X670i Hero di sekitar 12 jutaan, dan ada X670i Jin di 10 jutaan rupiah. Jadi Mobo X670i Hero yang kita bahas kali ini adalah Mobo Asus X670i terbaik kedua yang ada hingga saat ini, atau yang ada di posisi tengah. Masuk unboxing, saat kita pertama kali membuka box motherboardnya, kita akan notice kalau sekarang covernya itu berwarna hitam doff kayak gini dan bukan transparan kayak sebelum-sebelumnya. Lalu di bawah unit motherboardnya sendiri kita akan menemukan PCIe 5.0 M.2 card, dimana kalau misalnya di Mobonya ada 4 slot M.2, kalau ditambahin ini kita jadi bisa nyolok total 5 buah M.2 SSD NVMe. Terus di sampingnya kita juga dikasih flash disk ROG karena zaman sekarang udah nggak ada yang pakai CD lagi. Di bawahnya lagi kita akan menemukan stiker-stiker keren dari ROG dan panduan manual. Terus di bagian paling bawahnya ada berbagai macam kabel dan baut, ada antena WiFi, dan ada juga graphic card holder yang walaupun bentuknya kecil, namun sangat membantu apabila kita memakai graphic card yang makin kesini udah makin bongsor. Dari sisi desain, X670i Hero ini sekarang beda banget bentuknya dari X570 Hero ataupun Dark Hero. X670i Hero ini sekarang lebih mirip sama ROG Crosshair Extreme. Di cover back panel itu terdapat nyala-nyala RGB yang meriah seperti seri Extreme. Mobo ini juga penuh dengan armor di bagian bawahnya, namun sayangnya armornya ini nutupin lubang buat dudukan casing. Jadi kalau mau pasang Mobo ke casing, kita mesti copot dulu heatsink M.2-nya yang paling atas. Tapi untungnya motherboard ini sudah punya tombol Q release untuk lepas pasang VGA. Jadi mempermudah kita untuk ganti-ganti VGA tanpa harus nyempilin tangan. Dengan harga jual yang mencapai 12 juta rupiah, tentu Mobo ini menawarkan nilai jual yang lebih. Pertama, untuk fan headernya di sini ada terdapat 8 buah, 3 di atas, 1 di samping kanan, dan 4 ada di bagian bawah. Tidak terdapat fan header di bawah soket CPU, mungkin dikarenakan heatsink plus RGB yang ada di covernya ini itu terlalu besar. Di bagian kanan terdapat masing-masing RGB header 4 pin dan 3 pin, sedangkan di bagian bawah terdapat 2 RGB header yang semuanya 3 pin aja atau 5 volt. Untuk menunjang kebutuhan overclocker, Mobo ini juga dilengkapi dengan postcode, tombol power dedicated, tombol flex key, dan tombol retry. Di bawahnya terdapat konektor 24 pin dan 1x6 pin power connector. Konektor ini diperlukan jika kita menggunakan 2 buah VGA card yang dayanya besar. Di bagian bawah terdapat juga PCIe switch untuk jalur dari CPU, dan tombol ini tuh lumayan mahal yang biasanya itu hanya ada di Mobo-Mobo kelas high-end. Ngomong-ngomong tentang jalur konektivitas, Mobo X670i itu sejatinya punya 2 buah chipset X670 yang letaknya berada di kanan dan kiri Mobo. Kalian bisa cek layoutnya di manual booknya, walaupun sayangnya di sekelas Asus kita nggak menemukan blok diagram yang detail pada manual booknya. Bahkan yang Mobo ASRock aja itu bisa nampilin blok diagram yang jelas kayak gini, sedangkan Asus cuma nampilin layout yang tidak sedetail Mobo merek lain. Oke lah, masuk ke slot M.2-nya. Mobo ini punya 4 buah slot M.2. Slot M.2 pertama dan kedua di sini ternyata punya lane dari CPU yang support PCIe Gen 5X4, sedangkan slot M.2 ketiga dan keempat ini hanya support PCIe Gen 4X4 aja yang lane-nya berasal dari kedua chipset X670. Jadi jika Mobo ini dipasang dual VGA card, itu bandwidth-nya akan turun ke X8 dan X8. Terus kalau kita colokin M.2 PCIe card-nya ke slot ekspansi yang kedua, maka kita bisa punya total 5 buah SSD M.2 NVMe. Bahkan M.2 NVMe card ini support PCIe Gen 5. Namun PCIe card ini mengambil lane dari slot utama dari GPU. Jadi VGA card yang kita pakai itu bandwidth-nya akan berkurang jadi X8 aja, enggak X16. Oh iya, untuk pemasangan M.2 Asus menggunakan mekanisme tanpa baut yang sangat praktis. Jadi mereka nyebutnya itu dengan Q-Latch. Kita nggak perlu lagi pakai sekrup-sekrup buat copot pasang SSD.
Konektivitas yang ada di back I/O-nya juga lengkap. Di sini tentunya karena ini adalah Mobo yang high-end, kita bisa menemukan tombol BIOS flashback dan juga clear CMOS. Kalau untuk displaynya dia hanya ada port HDMI aja, namun 2 dari 4 USB-C yang ada di I/O belakang ini sudah support dengan DisplayPort. Dan juga bandwidth dari USB-C-nya itu bahkan ada yang sampai 40 gigabit per second. Kalau kita lihat untuk kelengkapan USB-A-nya di sini juga cukup banyak. Jadi kalau kalian mau nyolokin beberapa hal ke dalam sini, itu juga motherboardnya udah bisa. Oke, sekarang kita bahas VRM-nya. Asus bilang kalau Mobo ini pakai 18+2 power stages, atau sebenarnya Mobo ini menggunakan 9+1 power phase. Seperti biasa, Asus pakai 2 power stages dalam satu phase, 9 phase untuk V-Core dan 1 phase untuk SoC. Phase di bawah ini adalah untuk VMISC atau Miscellaneous yang punya PWM controllernya sendiri, dan PWM controller yang ada di motherboard ini itu ada di balik PCB. Asus menggunakan PWM controller ASP2205 yang kemungkinan adalah rebranding dari Renesas. Untuk MOSFET V-Core-nya sendiri menggunakan Vishay SIC850A yang per masing-masing MOSFET-nya itu dapat mengakomodir 110 ampere. Secara kualitas VRM dari X670E Hero ini berada di atasnya X670E Gen yang hampir sama konfigurasinya dengan ROG X670E yang ekstrim. Walaupun jumlah phase X670E Hero itu masih lebih sedikit dibandingkan yang ekstrim. Setelah Mobonya dinyalakan, kita bisa lihat kalau RGB yang ada di belakang ini dibentuk semacam LED dot gitu, yang pastinya bisa diatur lewat Armoury Crate. Dan untuk kostumisasi warna tentunya ada banyak pilihan, lalu fitur-fitur buat overclocking juga tentunya Mobo ini udah support dengan AXMP dan juga Expo. Dan di sini kita coba untuk mengaktifkan profil Expo-nya dengan G-Skill Trident Zenio di 6000 MHz itu fine-fine aja. Dan buat performanya, karena kita udah pernah review 3 prosesor AMD 7000 dengan motherboard ini, kalian bisa cek aja review ketiga prosesor tersebut di channel kami. Fitur yang hanya ada di motherboard ROG dan tidak ada di motherboard lain itu adalah fitur AI overclocking, yang dimana dia bisa memprediksi clock speed optimal dari prosesor yang digunakan. Dan ngaktifinnya pun juga gampang banget, tinggal one click aja. Namun saat kita coba ke Ryzen 9 7900X, peningkatan yang didapat saat kita tes Cinebench itu tidak terlalu signifikan banget. Mungkin lebih signifikan kalau sudah di real world usage-nya. Dan yang terakhir buat audio, bisa diakui ROG memang biasa terdepan dengan Supreme FX-nya. Di sini ROG menggunakan kodek ALC4082 dengan DAC ESS IS9218, yang dimana untuk sebuah sound card motherboard ini sudah menjadi salah satu spesifikasi yang terdepan. Sorry banget kita nggak bisa ngasih terlalu banyak soal suhu VRM dan juga fitur-fitur yang ada di BIOS karena ya balik lagi keterbatasan waktu, jadi motherboardnya udah keburu dibalikin. Tapi kalian bisa lihat lah lengkapnya performa dari Mobo ini saat kita review semua line up Ryzen 7000 series. Kesimpulan terakhir kami, di harganya yang sampai 12 juta ini ya memang sih worth it bagi sebagian orang. Siapa aja orang-orang yang butuh Mobo ini? Yang pertama tentunya overclocker karena terbantu dengan VRM yang bagus di mana sudah mendekati ROG Extreme yang harganya 4 juta lebih mahal, terus juga banyak tombol-tombol seperti start, flex key, dan postcode yang memanjakan para overclocker. Kedua, Mobo ini juga cocok buat kalian yang butuh storage cepat dan juga banyak. Bayangin aja, kita bisa naruh sampai total 5 SSD NVMe yang terdiri dari 3 PCIe Gen 5 dan 2 PCIe Gen 4. Terus Mobo ini juga kayak kelasnya HEDT seperti ROG Zenith. Nah, kalau dibandingkan dengan pesaing terdekat, di sini kita cuma dapat X670i Aorus Extreme. Itu pun lebih murah sekitar 300 ribuan si Aorusnya. Jadi Aorus X670i Extreme itu punya 18+2 power phase direct, sementara Asus hanya menggunakan 18+2 power stages yang tidak direct, atau lebih tepatnya hanya 9+1 phase aja. Lalu Mobo Aorus Extreme juga udah pakai IATX yang dimana kalau kita ngomongin biaya produksi pasti lebih mahal ketimbang ROG Hero ini yang masih pakai standar ATX. Ya kelebihan dari ROG Hero ini hanya di PCIe M.2 cardnya aja, jadi kita bisa punya sampai 5 SSD NVMe sekaligus, sedangkan Gigabyte cuma 4, walaupun di Gigabyte itu 4-4-nya bisa PCIe Gen 5. Ya walau ada trade-off-nya juga sih, dimana bandwidth VGA-nya juga
berkurang jadi kali 8 untuk yang si Asus ya. Untungnya Asus ROG ini juga punya fitur yang nggak dipunya mobile lain seperti yang kita bilang tadi, yaitu AI overclocking dan berbagai fitur-fitur overclocking yang lebih praktis bagi para overclocker. Jadi kalau kita mau simpulin banget nih ya, jadi kata-kata yang benar singkat, Aorus Extreme itu ya secara hardware lebih menjanjikan, tapi secara fitur ROG X670i Hero ini lebih memanjakan. Nah, tinggal kalian aja kira-kira maunya yang mana. Jadi itulah pendapat kita tentang ROG Crosshair X670i Hero ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gua Rizky, always stay safe and stay healthy.